Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube Bang Hasil Official. Apa kabar semuanya? Jangan lupa jaga selalu kesehatan teman-teman ya. Sekalipun kita yang YouTube ya, tetap jaga namanya kesehatan. Oke, semoga teman-teman semua yang sudah klik video ini, saya doakan tetap diberikan kesehatan, murah rezeki, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube Bang Hasil Official ya, atau disingkat dengan BHO ya. Welcome to my YouTube ya. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya mau menceritakan masalah kehidupan saya masa dulu ya. Ini masalah sifatnya sih dalam rumah tangga ya. Tapi kenapa ini saya berpikir kok ini penting ya, mungkin kok ini penting gitu, maksudnya kok bisa saya harus menceritakan begini. Pada awalnya saya menikah tahun 2000, udah usah disebut sudah ya, pokoknya menikah ya, bersama seseorang ya, itu mencapai hampir belasan tahun ya. Belasan tahun saya sudah berumah tangga. Nah, dikaruniai 2 orang anak, putri-putri ya teman-teman. Itu pas nikah pertama. Di sini ya, apa saya mau bilang ya, memang di dalam rumah tangga mungkin teman-teman yang sudah melakukan pernah berkeluarga, yang sudah berkeluarga begitu maksudnya, tahu sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga ya. Dan umur saya pada masa itu sekitar 25 tahun teman-teman. Nah, sedangkan umur pasangan saya pada waktu itu 16 tahun. Memang kalau diambil dari tata cara kementerian, Menteri Agama atau di KUA ya, kantor urusan agama, itu sudah ada level-level tertentu untuk boleh menikah ya. Nah, di situ memang umur dinaikkan menjadi 17 ya, 17 untuk istri saya, dan saya tetap 25 dengan harapan yang sangat luar biasa ya. Saya tinggal di salah satu tempat pariwisata di daerah Senggigi namanya, dan di sana saya bekerja dari tahun 1996 ya kalau nggak salah ya, 1996 saya mulai kerja di situ. Kalau nggak salah 1995, 1996 antara itu. Dan dalam beberapa tahun kemudian kita dipercaya oleh bos ya, tempat saya bekerja, dan pada akhirnya kepercayaan itu saya pegang dengan amanah ya di bidang itu. Kebetulan kerjanya kita itu adalah bagian aksesoris ya, untuk membuat bahan-bahan kerajinan ya, termasuk perhiasan untuk wanita, cincin ya, gelang, kalung, tiara, macam-macam kita bikin. Nah, disitulah bagian daripada bidang pekerjaan saya pada waktu itu ya. Tidak lama kemudian saya mungkin namanya jodoh ya, istri saya ini baby sister awalnya ya, baby sister, dan orangnya pemalu dan bagaimana, masih alami dan tidak pernah banyak bergaul. Bukan saya mau masalahkan masalah itu kesana, tapi jarang bergaul ya begitu.
Akhirnya saya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan, padahal waktu itu tiga orang yang direkomendasikan buat menjadi istri saya gitu, dan mereka itu sama-sama suka gitu. Tapi di antara yang tiga ini kan paling yang satu yang terbaik. Nah, nggak lama kemudian, singkat cerita, saya nikah ya dengan istri saya pertama ini. Mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya, jadi kisah saja. Nggak lama kemudian saya dikaruniai 2 orang anak. Oke, dikaruniai 2 orang anak, rezeki yang dititipkan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya jalani namanya keluarga dalam sekian tahun, yang tidak pernah saya kebayang kayak gimana sih ke depan kehidupan saya, tahu-tahu datang badai yang begitu amat besar. Mungkin apa ya kita bilangnya, amat sangat menyakitkan. Jadi begini teman-teman ya, di sini mungkin teman-teman juga disimak betul-betul video ini, karena jangan sampai terjadi di teman-teman atau saudara-saudaraku semuanya. Pada masa itu saya pernah sekolah di kampung, banyak teman yang sekolah. Ini flashback ke dulu ya, jadi biar nyambung ceritanya, kita flashback ke belakang dulu, sekitar umuran waktu SD ya. Nah, di kampung itu kan banyak teman-teman yang pada masa itu sudah tamat SD, akhirnya sekolah, ada yang sanawiyah, ada yang SMP, ada yang macam-macam, ada yang mondok, segala. Jadi kita berpisah di situ pada saat itu. Nah, perpisahan ini memang mungkin menurut kita kan, menurut semua orang mungkin perpisahan untuk sementara gitu kan. Nah, teman sekolah ini ketemulah di tempat atau di lingkungan tempat saya kerja ini. Tujuannya ada di situ teman saya ini karena bosnya yang kontrakkan rumah di situ, dan rumah itu dikontrakkan cukup lama oleh bosnya ya. Akhirnya ketemulah saya, perkenalkan saya punya, gimana sih udah teman lama, teman SD terus ketemu ya, kayak gimana rasanya. Dan tidak pernah terlintas apapun yang mungkin menyakitkan ke saya untuk diri saya dari orang itu. Tidak pernah terlintas sama sekali. Makan ini sama sekali tidak ada terbesit terlintas pikiran bahwa orang ini pelakunya. Dengan apa ya? Dengan mereka itu di depan saya baik, anak-anak saya dikasih jajan gitu kan, dikenalkan istri saya, macam seperti biasa. Dan apa yang dia mau, apa yang dia minta tolong ke saya kan kasih gitu. Nah, setelah saya kan kerja tiap hari kerja ya, kadang minggu libur kalau nggak salah waktu itu ya. Minggu libur, dan saya pulang gitu. Nah, singkat cerita saya pulang, teman-teman saya pulang. Tapi awal-awal sih begini, kita kan satu kamar nih. Pada waktu itu sempat dicurhat, kok tiba-tiba dia ngomong istri saya seperti ini, kok akhir-akhir ini kok nggak ada selera gitu sama sampean, sama abang gitu. Dia ngomong gitu ke saya. Tapi tidak saya hiraukan sekali, mungkin karena kecapean atau gimana gitu. Tidak ada pikiran bahwa istri saya ada sesuatu di belakang gitu. Tapi di situ yang saya pikirkan semangat kerja dan ketemu teman lama ya, teman sekolah dulu, udah girang sekali gitu ya.
Nggak tahu kenapa dengan begitu tulusnya saya, begitu baiknya saya, istri saya sama dia ini bahkan dimanfaatkan suasana kebaikan saya itu, kebaikan istri saya itu. Sedangkan istri saya ini kalau saya bilang ini keluarga dia, masya Allah, memang baik, memang baik. Nah ini yang saya benar-benar saya tidak habis pikir dengan orang-orang yang begitu kita udah kasih apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, bantuan kita kasih, tapi masih dimanfaatkan, kesempatan dalam kesempitan. Bayangkan teman-teman sendiri, dia baik sekali loh di depan, tapi di belakangnya, na'udzubillah summa na'udzubillah, bahkan dia bersandiwara teman-teman, bersandiwara si pelaku ini sama istri saya. Dan kayak saya tanya istri saya pun sama sekali tidak bisa saya ungkap apa yang sebenarnya yang terjadi. Nah ada ipar pun sempat cerita, Kak katanya, memang sering ada yang nelpon Kak, tapi dia bilang dari orang dari Jampena dia tinggal katanya gitu. Nah kok bisa? Iya, kan siangnya saya kerja, sedangkan istri kan di rumah, ya kan. Ya udah. Setelah itu singkat cerita, nah teman-teman ini kan, yang teman saya ini bukan sendiri, ya. Dia berkelompok di situ, berkelompok dari kampung, bahkan sempat kita dibilang itu satu kampung, memang satu keluarga gitu loh. Ya. Memang saya akui satu kampung itu kan kadang-kadang kita nisan, ya sepupu segala macam, memang ada seperti itu setiap kampung. Nah jadi di sini yang saya tidak habis pikir, kenapa dia main belakang, kenapa dia memanfaatkan saya punya keadaan. Singkatnya selingkuh ya, bersama istri saya. Dan si pelaku ini memang di depan baik, dia pelangak nggak jelas ya, kayaknya nggak ada keperluan apa-apa, nggak ada kelihatan macam nggak ada apa-apa gitu loh depan saya. Jadi hebatnya. Nah akhirnya singkat cerita, sorry teman-teman, pilek ya. Singkat cerita, pulanglah pada suatu malam sekitar pukul 11 malam ya, pulang dari kerja. Waktu itu saya ada permintaan dari bos bahwa pekerjaan harus finish sebelum jam 12. Jadi mau tidak mau kita harus persiapkan, ya kita harus selesaikan pekerjaan itu. Ya namanya kerja full ya, berat juga sih. Begitu pulang nyampe rumah saya lihat teman-teman lagi nonton di situ, nonton TV, lagi ngopi segala macam. Nah yang satu ini tidak kelihatan pelakunya ini tidak kelihatan. Begitu saya pulang, nonton berapa menit kemudian langsung mereka pulang. Nah udah itu saya langsung masuk kamar. Saya pesan sama istri saya, tolong untuk malam ini jangan ganggu saya bilang. Saya mau cepat istirahat, soalnya badan saya capek sekali, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah udah selesai. Oh iya dah, saya mau ganggu katanya gitu istri saya. Nah dalam pengertiannya tidak mau ganggu ya, di situ memang biasa kan kalau rumah tangga kan tahu sendiri teman-teman kayak gimana. Jadi kita udah ngomong dulu, memang tidak diganggu, tapi satu kamar begitu. Ya Allah, ini kalau saya ingat memang sakit hati saya. Tapi mau tidak mau ya harus saya sampaikan ke teman-teman biar ini nggak terjadi. Hati-hati dengan pihak ketiga, karena sekalipun
mereka baik kelihatan, tapi orang baik kan ada maunya. Belum tentu dia si ikhlasnya membantu. Ada tempat orang-orang baik yang memang jelas-jelas ikhlas membantu kita, tapi ini ada ngaku keluarga terus bilang ini bilang itu, tapi main belakang dan main magic, pelet kalau bahasa Lomboknya itu ya, pelet. Dan ini yang harus teman-teman antisipasi, peringatkan dulu, sekalipun siapapun dia, tetap istri harus terbuka ke suaminya. Tapi biasa kalau udah kena pelet itu ya susah mau diomongin karena lupa daratan, lupa semuanya itu, bahkan sampai lupa sama yang dicintai. Begitu, itulah hebatnya ilmu pelet ini. Nah, saya masuk tidur, saya berdoa, ya Allah, saya baca basmalah 21 kali dan qul huwallah, bacain orang tua qul huwallah, surat Al-Fatihah dan surat Ikhlas ya. 3 kali. Dan saya berdoa, apa saya doa di situ, ya Allah, kalau terjadi apa-apa pada saat saya tidur, kalau misalnya ada apa, bangunkan hamba-Mu ya Allah, bangunkan hamba-Mu ya Allah. Sampai begitu doa saya, bangunkan hamba-Mu ya Allah. Akhirnya betul saya dah tidur lelap, tiba-tiba terbangun. Saya melihat istri saya ini kok baru habis sholat. Saya bersyukur, ada apa dengan istri saya kok bisa melakukan. Saya bertanya, kok tumben saya gitu. Ya namanya juga mau sih dekat sama Allah, katanya. Alhamdulillah, saya begitu. Alhamdulillah. Tidak ada pikiran sama sekali untuk dia ini, karena sudah luar biasa di depan saya kayak gimana. Tidur lagi saya. Nah udah itu tidur lagi, tetap saya berdoa, ya Allah, bangunkanlah ya Allah, kalau terjadi apa-apa dalam keluarga hamba ini ya Allah. Saya tidur, memang luar biasa kita berdoa kepada Allah itu. Apa yang kita niat, apa yang kita minta, terkabulkan doa kita. Terbangun saya. Nah, disinilah letak kecurigaan saya yang paling berat. Kenapa? Saya bangun, kiri kanan tidak ada orang. Begitu saya mau keluar, saya buka pintu, digembok dari luar. Ini digembok dari luar, pintu kamar digembok dari luar. Apa masalahnya? Disitulah saya mulai berpikir, udah ada kecurigaan, udah ada macam-macam di sini. Sampai saya cari keluar rumah, memang sudah menghilang tanpa jejak. Ya, saya mau ribut, saya mau lempar, saya tidak tahu apakah dia masuk ke rumah orang itu apa enggak. Tapi feeling saya memang ada ke situ kuat. Tapi mau saya ribut pun sudah malam. Saya tidak mau mengganggu orang lain yang lagi enak tidur. Kita lalu bermain teriak-teriak, karena di situ untuk keamanan memang luar biasa. Ada apa-apa langsung telepon polisi. Terus saya berdoa, ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan ya Allah? Kenapa sampai bisa istri saya berbuat seperti ini? Akhirnya singkat cerita, saya tunggu dia di rumah. Ya kan? Saya tanya, kamu dari mana? Saya suruh masuk kamar dulu, dia tidak mau. Terus dia pergi ke kamar mandi. Itu yang paling menyakitkan. Hati saya. Akhirnya singkat cerita, tidak mau ngaku juga. Bahkan malah saya mau antar dia pulang ke udah jam berapa ya waktu itu, sekitar jam 7-an lah, udah terang lah pagi ya. Saya tidak ada tidur itu teman-temannya,
udah capek segala macam, lagi ada masalah, dan tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah, singkat cerita, saya tanya dia, memang ada nada tinggi keras di situ. Apa salah saya selama ini, saya bilang. Kok kamu tega melakukan tindakan seperti ini? Ini sudah melampaui. Apa yang saya buat selama ini, saya bilang. Itu semua untuk kamu. Kalau enggak saya lihat kamu dengan anak-anak saya, enggak mau saya sampai begini beratnya saya pikiran, beban saya, tanggung jawab saya buat kalian semua. Tapi apa balasannya? Apa balasannya buat saya? Kenapa kamu sakitin hati saya? Saya ngomong gitu. Sekarang kamu mau apa? Saya bilang. Enggak ada, katanya gitu. Orang enggak salah apa-apa kok, orang pergi ke masjid, katanya gitu. Itu jawabannya. Tapi yang lebih curiga memang itu kan, kalau dia memang itu kan dia salaman, cium tangan, ini malah pergi ke kamar mandi. Dan ini yang sangat nauzubillah, jangan sampai terjadi di teman-teman ya. Hati-hati. Singkat cerita, ya, sampai bos saya tahu, manajer saya tahu bahwa ada seperti ini terjadi. Akhirnya pada puncaknya udah emosi saya sudah naik. Bahkan saya sampai keluarkan barang-barangnya untuk dikemas, untuk dibawa, dikemas. Terus apa dia bilang, gak usah saya bawa barang, ngapain, katanya gitu. Sampai begitu dia. Mendingan kita selesaikan aja di rumah, katanya gitu. Terus ada teman saya telepon, sabar pak, katanya teman-teman kerja saya. Memang itulah cobaan, katanya. Antara itu sudah mau cerai sebenarnya udah. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, jangan sampai terjadi di teman-teman. Makanya itulah. Dan ini ceritanya memang kita akan sambung minggu depan ya teman-teman. Dan untuk video selanjutnya, waspada, jangan pernah percaya ya, sama siapapun, apalagi yang bilang sebut sepupu itu ya. Ada juga yang baik dan ada juga yang gak baiknya. Tapi ini pengalaman yang luar biasa, yang pahit ya. Untuk video selanjutnya kita akan buat ya setelah video ini di-upload ke YouTube. Oke, tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu waspada, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ini hanya sekedar kita flashback ke masa lalu supaya teman-teman semua bisa menjaga diri, ya, keluarga teman-teman ya. Peringatkan istrinya, siapapun dia tetap harus ada jaga jarak ya. Kalau memang dia memang istri yang baik, dia akan menjaga harga martabat keluarga itu sendiri. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini menjadi pengalaman, pelajaran buat teman-teman ya, buat saya juga ke depannya. Dan semoga teman-teman semua bisa selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap sehat ya, sehat iman, sehat jasmani maupun rohani. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan sambung lagi untuk video berikutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.